nonton seleb TikTok Satria Mahathir Chogil, anak DPRD Kepri diduga malah jadi korban pengeroyokannya si Satria. Pukul kakinya, saya nggak tahu diri. Adalah sosok Guntur ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending. Ya, hari ini yang viral ada 3 sebenarnya. Jadi yang pertama ada Saiful Jamil, yang kedua ada dari Satria yang biasa dikenal dengan Chogil, dan yang ketiga ada lagi sosok ayah yang dituduh menghabiskan nyawa anaknya gitu kan. Oke, kita coba bakal ngebahas mereka bertiga. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel, jangan lupa guys kalian subscribe dulu, klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Dan yang buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, dengan kalian bisa langsung aja klik super thanks di bawah. Di akhir video kita bakal bacain komen-komen dan dari kalian ya. Oke, kita masuk ke videonya saja. Let's go. Kita bakal bahas dulu dari viral Saiful Jamil ya, dan asistennya digerebek di jalan oleh polisi. Kita coba tonton dulu videonya penggerebekannya. Kayaknya Saiful Jamil. Bang Ipul, ini Saiful Jamil. Tolong, Saiful Jamil. Oke, dia ketakutan ya. Gua mau dirampak. Mau dirampok. Oke, Saiful Jamil. Ini digerebek sama polisi ya. Dari polsek mana, Pak? Kamura, Pak. Saya dari polsek ini, Pak. Siap. Oke. Kok dia nggak mau keluar ya? Kenapa Saiful Jamil nggak mau keluar? Bang, baik-baik, Bang. Awas, dia jawab, Pak. Itu suara tembakan apa gimana tuh, jedam-jedum? Oh, ini. Dipukul ya kacanya. Anjing, BB-nya mana anjing? Ayo kita ke anjing. Mana Saiful Jamil? Oh, Saiful Jamil, kenapa lagi nih? Mana? Wah, gila. Awas. Ayo kita ke kantor polisi. Oke. Sebenarnya Saiful Jamil ini yang dulunya itu yang pernah ketangkep karena kasus apa ya? Kasus gay ya. Dia seorang gay kalau nggak salah ya. Sekarang ketangkep lagi karena kasus narkoboy gitu kan. Coba kita baca komen-komentarnya. Emang kenapa dengan Saiful Jamil? Kalau terlibat hukum pidana nggak ngaruh lah. Gue Saiful Jamil mau dirampok, anjay, ngakak gue. Sama bro ya, sama, saya juga ngakak. Terus kenapa kalau Saiful Jamil? Saiful Jamil kan berurusan sama polisi, kemungkinan dia trauma. Oh, bisa jadi ya, karena dia trauma. Dulu kan pernah ketangkep karena kasus penyodoman itulah ya. Sekarang ketangkep lagi. Dan ini sosok supirnya. Next, kita coba lanjut. Ini ya. Oke, ini dia ditangkap di pinggir jalan ya, bener-bener rame, dan dia emang nggak bisa lari teman-teman karena dia memasuki jalur busway. Nah, kita bisa lihat tuh jalur busway, dia dikepung, emang ada warga juga ngebantuin pihak polisi, ya. Next. Sosok King Saiful Jamil keluar dari Polsek Tambora, Jakarta Barat. Akan dibawa kemana dia? Oke. Bentar bang. Ini wartawan. Bentar bang. Nanti ada ini mau dibawa kemana, King? Mau dibawa kemana? Gimana Pak? Jelas ya, suaranya terlalu berisik ya, dan banyak banget wartawan. Tapi ini gue bisa tahu dia pengen dibawa kemana teman-teman. Jadi dia tuh pengen dibawa tes urin ya. Jalani tes apa nih bang? Laboratorium aja. Dicek. Ini dia dites cek urin ya, segala macam. Termasuk rambut atau gimana ya? Di mana bang tadi? Belum hasil. Di mana bang tadi? Di mana tadi? Lupa. Oke, udah.
Oke, kita next. Lanjut lagi. Kita coba masuk ke klarifikasi polisi. Jadi sebenarnya sih ya dari video yang awal dari kita tonton, sebenarnya Saiful Jamil katanya sih tidak terlibat narkoba. Yang terlibat narkoba adalah supirnya gitu. Tapi kok bisa gitu ya supirnya terlibat narkoba tapi si Saiful Jamil nggak tahu. Itu aneh banget ya. Biasanya kan ada ya dari kelakuan segala macam tingkah laku harusnya ada. Oke. Nah, kita coba dengerin klarifikasi dari polisinya tentang Saiful Jamil ya. Jadi berdasarkan pengakuannya, ketika yang bersangkutan melaksanakan ibadah sholat zuhur di salah satu masjid di wilayah Daun Kali Angke, disitulah teman yang bernama S yang juga asisten sekaligus drivernya itu melakukan transaksi jual beli narkoba. Melakukan transaksi ya. SJ. Itu pengakuan daripada saudara SJ. Sehingga ketika petugas datang dengan berpakaian sipil dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah polisi dengan menunjukkan tanda kewenangan, saudara J panik dan tidak mempercayainya, sehingga dia berupaya untuk mencari perlindungan dengan pengakuannya mencari kantor polisi, namun tidak dapat, sehingga ketika mobil terhenti di halte busway disuruh buka kacanya pun yang bersangkutan masih keberatan ataupun menolak. Dan yang di dalam tayangan video sendiri jelas disampaikan bahwa dia teriak-teriak dan mengatakan bahwa akan dirampok atau dibegal. Sehingga itulah yang mungkin menyebabkan saudara SJ ini panik dan tidak berupaya untuk menghentikan kendaraan bermotor. Pak, izin soal penangkapan yang dramatis itu, Pak. Dan ini kita jelas ya, Saiful Jamil ya jelas panik karena dia sebelumnya kena ketangkep polisi. Satu, kedua mungkin saja dia takut karena ini begal nih jangan-jangan ya. Makanya dia minta tolong, kalau kita lihat tadi tolong sambil dia ngerekam di video awal ya. Oke, tapi gue yakin sih ya ini Dewi Persik bakal ketawa ini teman-teman, karena emang sebelumnya dia pernah bermasalah dengan Dewi Persik. Sekarang ketangkep polisi, tapi sialnya dan apesnya Saiful Jamil adalah supirnya yang makin narkoba. Untungnya bukan dia ya. Dan ini ada pengakuan klarifikasi dia. Next. Mungkin bisa diceritain kenapa Bang Ipul tetap melaju jalan. Nah ini ya. Baik, ya jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus karena terus terang saya merasa tidak punya salah. Saya merasa tidak punya dosa. Tidak punya salah, tidak punya dosa. Ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu urusannya apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Tapi gini nih, takutnya Saiful Jamil itu kayak orang yang pakai narkoba. Jadi gue awalnya ngira, wah fix ini Saiful Jamil pakai narkoba nih, narkoboy lagi nih ya. Yang dulu baru keluar pengen ketangkep lagi. Belum lama kalau nggak salah dia ini keluar ya. Masa pengen ketangkep lagi, tapi dia teriak-teriak itu kayak histeris, kayak makin narkoboy gitu ya, ketakutan gitu. Ternyata enggak ya. Coba kita dengar lagi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit ya dia. Saya berpikiran negatif. Saya mohon maaf banget kepada tim dari Polsek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Tuh kan, begal ya. Teriak-teriak, begal, tolong ini saya Saiful Jamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya benar-benar dalam keadaan lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju, karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu bahwa di ujung jalan tuh ada Polres yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan seperti itu.
Panik dia ya. Tapi ya apa saja sih Saipul Jamil. Jadi ini udah clear ya tentang kasus Saipul Jamil yang lagi viral-viralnya adalah ya itu banyak berita yang angkat dia make narkoboy gitu. Ternyata nggak make ya teman-teman, tapi apesnya adalah supirnya. Ya mungkin supirnya hilap kan nemenin Saipul Jamil terus capek gitu kan, dia akhirnya make narkoboy. Aduh, ya itulah ya. Intinya sih harus hati-hati sih guys ya ketika lo orang lagi nyari supir ataupun orang terdekat. Ya apesnya kayak Saipul Jamil lah ya. Untung aja dia nggak ketangkap lagi karena lucu aja gitu. Dia habis baru keluar belum lama teman-teman, belum lama, dan dia juga udah di backlist ya dari stasiun TV. Ketangkep lagi kan kagak lucu tuh. Gue yakin Dewi Persik bakal ketawa ya. Ya yang ngikutin kasus Saipul Jamil dengan Dewi Persik pasti tahu lah ya. Next, kita sekarang masuk ke kasus Satria ya, yang terkenal dengan Cogil. This is Cogil. Niat nonton seleb TikTok Satria Mahathir Cogil, anak DPRD Kepri diduga malah jadi korban pengeroyokannya si Satria. Waduh, seleb TikTok Satria Mahathir yang dikenal sebagai Cogil ditangkap polisi usai terlibat pengeroyokan terhadap anak seorang anggota DPRD Kepri yang masih di bawah umur. Peristiwa ini terjadi di sebuah kafe kawasan Kota Batam saat malam pergantian tahun baru. Saat itu, Satria Cogil datang ke Batam dari Jakarta untuk menjadi bintang tamu di acara tahun baru tersebut. Peristiwa ini berawal dari korban dan pelaku bersenggolan hingga terjadi perkelahian di dalam dan di luar kafe. Akibat dari peristiwa itu, polisi mengamankan Satria dan 3 orang lainnya yang diduga melakukan penganiayaan. Para pelaku pun diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Waduh, udah datang jauh-jauh malah jadi tahanan. Dia apesnya ini, apes yang kedua adalah Satria ya. Dia nggak tahu yang dilawan adalah anak dari anggota DPR. Kita coba masuk kolom komentar. Tahun baru, rumah baru. Satria Mahathir, Satria berakhir. Bisa-bisanya anjir nyengir. Satria Mahathir, Satria Watir. Kelihatan banget nyenggol Caimin. Ada apa hubungannya dengan Caimin ya? Disenggol pula ya. Oke, next. Nah, gue pengen bahas juga kenapa dia dipanggil Cogil, karena video viral dia ini ya. Sorry ya, aku mabuk. This is Cogil. Nah, jadi Satria itu dikenal dengan Cogil karena video ini ya. Dia ini viral dengan video Cogil ini. Tapi sebelumnya juga viralnya dia adalah karena dia ikut podcast. Yang dimana podcast itu ngebahas tentang dia ngehamilin anak orang. Dan dengan bangganya dia menghamilkan anak orang gitu kan. Ya itulah sosok Cogil Satria. Tapi ya dengan kasus-kasus dia itu kayaknya dia tuh kebal hukum ya. Tapi tidak juga sih ketangkap. Next. Dan ini adalah dia yang lagi berada di Batam ya. Asal Jakarta, guys. Bintang tamu jadi tersangka di penjara. Lagi makan ya. Katanya pengeroyokannya tuh bareng-bareng panitianya. Info yang gue dapat ya. Ini mungkin panitianya ya. Anjay, sombong juga berarti ya teman-temannya. Ini ya. Nah, cocok. Pak, pelaku ini siapa, Pak? Pelaku adalah masih ini ya, bisa dikatakan juga pemuda ya, pemuda, dan juga salah satunya adalah bintang tamu di kafe tersebut. Kehadiran dia di kafe itu sebagai bintang tamu. Sebagai bintang tamu. Kondisi. Jadi bintang tamu berakhir di penjara ya. Dan kalau nggak salah yang tadi teman-temannya itu adalah panitia gitu yang ngebantuin si Satria buat ngehajar anak DPR ya. Next. Dan ini adalah momen Satria di dalam penjara. Anjay. Gila ya. Ini orang kagak ada takutnya, bro. Satria anjir, bisa-bisanya dia seneng gitu masuk penjara ya. Next. Saya ditangkap. Nih. This is Along, anak kolong. Kronologis awal sampai terjadi baku hantam di kafe. Nih, klarifikasi dia ya. Salah satu dari kita senggolan dan kebetulan panitianya narik ke depan. Narik ke depan panitia? Tertantang si panitia ini jadi perkelahian lah itu antara mereka berdua. Nah, karena pihak panitia ini cukup banyak, kerabat-kerabat yang rekan-rekan yang datang, jadi mungkin lebih dominan ya di pihak
si panitia ini termasuk saya. Kenapa bro ikut turun? Saya akuin saya nggak stabil secara Anjay. Di Cogil nggak stabil. Saya nggak punya pengendalian diri yang kuat aja. Katanya sempat baik-baik sama si korban. Terakhir. Enggak. Kita coba deh baca komentarnya ya. Bener kata Nidi, ada aja gebrakannya. Oke, jadi Nidi ini adalah mantan istri dia kan wow gitu. Kecil-kecil udah nikah gitu ya. Salah satu yang dihamili dia adalah Nidi. Bener-bener Cogil santai banget. Masih bisa santai, sorry ya aku ketangkep. Cogil idamannya cewek-cewek rusak blok. Bisa-bisanya masih sorry ya aku ketangkep. Terus backingannya kuat. Kita ngebahas tentang Satria yang dikenal dengan Cogil, anak anggota DPR. Gimana menurut kalian, apakah si Cogil ini benar-benar bersalah? Ya menurut gue apa saja sih, karena yang dihajar dia adalah anak anggota DPR. Coba kalau orang biasa ya pasti nggak ditanggepin nih ya, nggak viral juga nih berita. Next kita masuk ke kasus penghabisan nyawa. Ini salah satu ayahnya, kita dengerin kronologinya. Dia saya pukul kakinya, saya nggak tahu diri. Ini hati kecil saya mau lumpuhkan biar gak bikin onar di masyarakat. Mau saya kasih makan, siap ngasih makan. Dulu sudah tidak bernyawa, saya lapor ke Pak RB. Miris banget guys. Seorang ayah tak sengaja membunuh anaknya yang mabuk karena kesal sering dipukuli. Jadi ceritanya gini, sang anak bernama Guntur katanya pulang ke rumah sekitar jam 3 sore dalam keadaan mabuk. Kemudian dia terlibat cekcok sama adiknya. Sang adik sempat dipukul menggunakan piring dan kemudian ditodongkan pisau. Guntur juga mengancam akan membunuh adiknya. Sang ibu melaporkan hal ini kepada suaminya. Bangke banget ya si Guntur ini. Kita coba baca nih apa tulisannya. Kemarin dia mabuk 3 hari, ngepil tahu-tahu cekcok sama adiknya. Pas saya lagi bikin sambal di dapur, ibunya teriak, "Pak, ini anaknya bertengkar, itu mau dibunuh adiknya," ujar pelaku. Mengetahui hal itu, istri pelaku atau ibu korban langsung meminta bantuan suaminya untuk menghentikan kelakuan korban. Oke, jadi si Guntur ini terkenal dengan sosok yang anaknya suka mabuk-mabuk, dan karena dia sebagai abang mungkin dia tertantang lah ya. Dia punya kuasa di sini, akhirnya dia menganiaya adiknya. Oke, dan karena ibunya panik, adiknya dipukul pakai piring. Bangke banget dipukul pakai piring ya. Terus ayahnya masuk. Next. Sang ayah pun datang untuk melerai kedua anaknya dan memerintahkan istri dan anaknya itu pergi. Sementara sang ayah dan Guntur masih berada di lokasi. Terjadilah pertengkaran hebat antara Sutikno dan Guntur. Setelah pisau yang dipegang Guntur berhasil dijatuhkan, Sutikno memukul kepala anaknya menggunakan kayu. Ia bahkan sempat memukul Guntur menggunakan batu dan menginjak perutnya. Dari pengakuannya, ia juga membenturkan kepala Guntur ke tembok yang membuat Guntur akhirnya tewas sekitar pukul 5 sore. Sutikno mengaku awalnya ia hanya ingin membuat anaknya itu lumpuh agar tak lagi membuat onar. Kita coba baca. Pelaku membeberkan anak sulungnya itu memang kerap mabuk dan memukul anggota keluarganya. Dia suka bikin onar sampai saya dan keluarga mengungsi selama 7 bulan ke rumah mertua yang jaraknya sekitar kilometer. Guntur ini sosok anak yang emang anak-anak durhaka ya. Jadi orang tuanya sama adiknya itu ngalah buat ngungsi ke rumah yang lain. Gak pengen tinggal bareng Guntur. Pas tinggal bareng Guntur, Guntur berbuat ulah ya. Guntur sudah dikenal sebagai anak yang sangat nakal sejak SMP. Keluarga Sutikno bahkan sempat harus berpindah rumah untuk memberi ganjaran kepada Guntur. Namun tampaknya Guntur tak kunjung kapok. Guntur juga dikenal sebagai pemabuk dan sering memukuli kedua orang tua dan adiknya. Karena kasusnya ini, Pak Sutikno terancam hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun. Itu jatuhnya membela diri sih ya. Kalau emang ada saksi matanya, yaitu ibunya dan adeknya, keluarganya itu harus nggak sampai separah ini. Terus siapa ya yang lapor ya? Coba kita masuk ke kolom komentar deh. Cek TikTok anaknya Guntur Steven. Oke, nanti gua cek ya. Kasihan Guntur. Kok kasihan Guntur? Guntur kan yang buat masalah. WKWK 15 tahun penjaranya anjir, bebaskan Pak Sutikno. Dia membuang anak dajal demi keluarga. Ya, gue setuju sih kalau komen ini, gue setuju ya. Karena nggak logis dong seorang ayah yang terkenal sosoknya. Kita tidak ngelihat ya ada wajah-wajah preman dari Pak Sutikno ini, dan nggak ada klarifikasi dari ibunya yang melaporkan emang Sutikno ini terkenal dengan catatan yang buruk ya, tapi tidak, dia terkenal dengan catatan yang baik. Dan dia tuh
jatuhnya membela diri nggak ya teman-teman? Membela diri untuk keluarganya, untuk adeknya yang pengen dianiaya sama kakaknya. Mungkin karena Guntur ditambah juga emosinya yang tidak stabil, terus dia habis mabok tuh. Makanya Pak, pendidikan itu penting. Bapak ini melindungi istri dan adiknya Guntur. Oh, yang bermasalah siapa sih? Guntur apa abangnya ya? Abangnya namanya siapa tadi? Next lah, kita coba dengar dari salah satu TikTok yang menceritakannya. Efek jerak kepada anaknya yang brutal, tetapi bapak asal Semarang yang bernama Bapak Sutikno ini malah berurusan dengan polisi. Ini adalah kasus penghilangan nyawa guys, yaitu seorang ayah yang menghilangkan nyawa anaknya sendiri, yaitu anak pertamanya yang bernama Guntur Surono yang usianya ini 22 tahun. Pak Sutikno ini sudah Guntur ya 22 tahun. Berarti emang masih emosinya itu masih belum stabil lah, masih mencari jati diri ya umur segitu ya. Ya, lu masih pengen main banget dengan kawan-kawan lu di umur segitu. Sudah tidak bisa menahan emosi saking jengkelnya karena anaknya si Guntur ini tuh kerap banget membuat onar di keluarga guys. Sampai terjadilah kejadian di tanggal 1 Januari 2024 kemarin jam 3 sore. Jadi Bapak Sutikno ini berawal dari si Guntur anak pertama ini pulang dalam keadaan mabuk. Bapak Sutikno ini juga menduga bahwa anaknya itu sedang pakai barang haram atau lagi ngepil ya guys. Pada saat itu Bapak Sutikno ini posisi lagi bikin sambal, lagi nyambel di dapur ya. Dan dia tuh mendengar ada percekcokan antara si Guntur anak pertamanya dengan adiknya yang berusia 18 tahun yang berinisial JW. Tapi Bapak Sutikno tidak tahu pasti apa yang membuat mereka ini berantem. Tak lama dari situ Bapak Sutikno ini mendengar teriakan dari istrinya yang mengatakan, "Pak, tulung ngono Pak, iki lo anakmu kate mateni adine, terus mari mateni adine mateni aku Pak, tulung ngono Pak." Ya, gue percaya di umur 22 tahun itu masih emosinya sangat-sangat tinggi ya. Bahkan kalau kalian tahu kasus-kasus pembegalan segala macam ya di umur segitu. Nah, dalam bahasa Indonesia artinya, tolong Pak, ini anaknya lagi pada berantem nih, katanya mau ngebunuh adiknya nih, nanti kalau habis ngebunuh adiknya ngebunuh aku gitu Pak, tolongin Pak, kayak gitulah ya bahasa Indonesianya. Itu ancaman ya. Mendengar istrinya teriak kayak gitu, Pak Sutikno ini kaget dong, dan dia langsung lari mendekati posisi istri dan anak-anaknya ini. Pak Sutikno ini melakukan pembelaan kepada istri dan adiknya yang katanya mau itu guys, melakukan pembelaan ya. Anak pertama dari Pak Sutikno ini yang bernama Guntur ini tadi itu melawan guysnya, yang awalnya dia memang badung banget itu ya, gak rela dong kalau ada yang mencegah perbuatan dia, jadi dia tuh makin beringas gitu guys. Dia pun melawan bapaknya sendiri alias Pak Sutikno ini nih. Nah di situ akhirnya terjadilah perkelahian antara Pak Sutikno dengan anak pertamanya yang bernama Guntur. Menurut pengakuan Pak Sutikno, si anak ini pada saat itu membawa pentungan ya, dan Pak Sutikno ini tangan kosong karena si Guntur ini sangat nafsu banget mau memukul-mukul dengan pentungannya itu. Akhirnya Pak Sutikno ini merebut pentungannya tersebut guys. Pada saat pentungannya direbut oleh bapaknya ini, si Guntur ini pun mengambil sebuah pisau. Setelah mengambil pisaunya ini akan ditusukkan ke adiknya guys. Kontak saja Pak Sutikno langsung menepis dong si Guntur ini. Akhirnya pisaunya ini jatuh, dan setelah pisaunya jatuh Pak Sutikno memukul anak pertamanya ini atau si Guntur ini guys. Saat itu Pak Sutikno sempat mengatakan kepada adik si Guntur untuk, "Kamu pergi aja, ini biar urusan bapak." Jadi biar nggak ikut-ikut gitu guys, adiknya disuruh pergi. Pukulan dari Pak Sutikno tadi membuat si Guntur ini sudah terkapar di lantai tidak berdaya. Tetapi pada saat itu Bapak Sutikno ini karena sudah tersulut emosi yang sangat menggebu-gebu ya, karena kan memang pada saat itu kondisinya chaos banget gitu kan, emosi itu gede banget gitu, apalagi musuh orang yang bandung kayak si Guntur ini ya. Dan di saat itulah Pak Sutikno pun memukul kepalanya si Guntur lagi dengan batu guys. Setelah dipukul dengan batu tersebut, akhirnya anak dari Pak Sutikno, anak pertama yang bernama Guntur ini pun menghembuskan nafas terakhir, jadi meninggal di tempat ya guys pada saat setelah dipukul itu. Yang bikin sedih banget itu sebenarnya Pak Sutikno itu mempunyai niatan hanya untuk melumpuhkan anaknya saja, karena pikir dia supaya anak ini udah nggak badung lagi, udah nggak buat onar lagi di keluarga dan di masyarakat, mending aku lumpuhin aja nih anak gitu loh, biar nggak badung lagi kayak gitu. Tetapi malah Tuhan berkata lain, si Guntur pun akhirnya kehilangan nyawanya guys. Pak Sutikno ini pun bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Ia segera langsung datang ke rumah pemangku wilayah setempat, yaitu Bapak RT, Bapak RW, dan Pak Sutikno itu pun melapor bahwa dia telah melakukan hal tersebut. Pak Sutikno ini pun bilang siap untuk menanggung semua yang telah dilakukan, apapun resiko dan apapun hukumannya. Itu gue nggak tahu sih.
Dan ini bener-bener keren banget ya, dia ngelakuin itu, dia nggak nutupin, tapi dia mengakui gitu, dan dia melaporkan dirinya sendiri. Ternyata setahu gua hukum yang buat ngebela diri itu nggak bisa dijatuhkan hukuman gitu atas pembunuhan terencana. Cuma kan ini bukan hukum pembunuhan perencana ya. Gimana menurut kalian ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Aduh, benar-benar mengiris hati banget ya kejadian Sedih ini, lah. karena sebenarnya Pak Sutikno ini hanya ingin melakukan pembelaan kepada keluarganya, tetapi memang pada saat itu adalah korbannya itu anaknya sendiri. Dan memang Pak Sutikno pun cerita bahwa si Guntur ini pun dari mulai duduk di bangku SMP itu sudah badungnya minta ampun ya. Jadi udah minum minuman keras, terus udah kayak ngepel, terus udah buat onar di kampung-kampung, di masyarakat, apalagi di keluarganya gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh sudah kayak bom waktu untuk Pak Sutikno. Dia emosinya itu udah kependem lama gitu guys ya, karena ini kan anaknya udah badungnya dari zaman dulu. Tapi ya secara logika ya, ayah mana dan ibu mana yang membiarkan anaknya meninggal gitu kan? Kan nggak ada, karena mereka udah membesarkan dari kecil dong ya. Dari dia bayi sampai 22 tahun ya. Umurnya itu nggak bentar teman-teman, ngasih makan tuh anak segala macam, udah dibesarin malah badung ya. Kasihan Pak Sutrisno ya. Apalagi nanti istrinya, anaknya harus ditinggal juga. Udah ditinggal sama Guntur, terus ayahnya di penjara. Pak Sutikno ini pun sempat pernah mengungsi nih di rumah Ya, kerabatnya 7 karena bulan ya. supaya menghindari keonaran aja sama nih anak gitu. Dia mengungsi sama istri dan anaknya yang lain itu untuk tidak bertemu dengan si Guntur atau korban ini guys. Dan akhirnya karena belas kasihan, karena si Guntur ini pernah kecelakaan, Pak Sutikno ini pun balik ke rumah ya. Ternyata pada saat Pak Sutikno balik ke rumah, kelakuan si Guntur Masih ini pun sama. menjadi bukan malah makin mereda, malah badungnya minta ampun. Kita semua berharap bahwa kasus ini cepat selesai dan Pak Sutikno itu segera diberi keadilan ya atas kasusnya. Kita nggak ngerti apa yang terbaik buat kasus ini, karena yang ngerti kan pihak berwajib. Kita doakan saja semoga kasusnya cepat selesai dan yang terbaik saja buat seluruh pihak. Menurut kalian gimana guys? Komen ya. Oke, kita coba masuk ke netizen nih. Kasihan lihat Guntur, curiga kerikelnya Guntur nih. Nah bener ya, ini ngapa pula kasihan. Jelas itu sosok ayahnya yang ngebunuh gitu. Dan si Guntur juga nggak disiksa kok ya. Tujuan ayahnya juga baik, biar mungkin melumpuhkan ya. Mungkin kakinya pengen dipukul biar pincang segala macam, biar nggak berbuat aneh-aneh, nggak pergi main. Kasihan gitu. Tapi ya karena Pak Guntur ini kemasukan setan gitu kan, hilaf ya, akhirnya memukul anaknya. Apalagi yang kita dengar anaknya sambil memegang sebuah benda tajam ya. Tujuannya ya buat membunuh atau menghabiskan nyawa gitu kan. Mungkin karena ditambah emosi itu, ayahnya menganiaya. Cuma dia nggak berencana, nggak bakal expect bakal sampai meninggal gitu. Penasaran sama kerikelnya si Guntur. Kerikelnya pemabuk. Penasaran sama versi cerita istri Pak Sutrisno dan adiknya si Guntur, sama apa nggak ya? Sebenarnya nggak perlu dibilang versi istrinya lagi ya. Sebenarnya kita udah denger juga, dia kan ngelaporin dirinya sendiri gitu. Jadi pasti ini ceritanya bener gitu, karena dia melaporkan dirinya sendiri. Pasti istrinya sama lah harusnya ya. Harusnya feeling gue sih seperti itu ya. Siapa tahu gue juga salah, tapi sih harusnya dengan dia melaporkan diri sendiri, dia mengakui kesalahannya, ya harusnya kisah istri dengan kisahnya ayahnya ini, ayah Guntur, itu seharusnya sama ya. Next, dan gue dapet dari netizen, ini adalah sosok Guntur ya. Nah, sosok Guntur itu adalah yang ini, dan kita bisa lihat kawan-kawannya, ya kerikelnya gini sih. Ya jadi Guntur itu yang mana ini ya? Guntur itu yang ini katanya ya. Ini kata netizen teman-teman. Nah ini adalah si Guntur ya. Tapi kalau ngelihat dari gaya dia bermain dengan kawan-kawannya bertato dengan pakaian seperti ini, ya itu saja ya. Tapi gua nggak bisa bilang semua orang bertato itu jahat, tapi kan ini bisa kita bilang rata-rata ya. Persenannya orang bertato ya ini nakal ya, yang image di masyarakatnya seperti itu. Inilah sosok Guntur ya. Ya kelihatan banget ya bandelnya. Kasihan ya Pak Sutrisno-nya gitu. Padahal dia yang membesarkan kamu loh sampai 22 tahun gitu. Tapi ya karena dia nggak akur sama adeknya dan ngancemnya juga ngeri gitu sama orang tuanya. Mungkin ibunya pengen misahin gitu ya, kakak adek berantem nih, pengen dipisahin sama ibunya. Tapi si ibunya diancem gitu. Ini tak habisi wae ya, katanya kan. Dia kan masih Jawa kan, saya habisin aja nih. Nah kalau kamu berani ngalangin, sampean yang aku habisi gitu. Ibunya pengen dihabisi, jadi ayahnya akhirnya
lagi bikin sambal kan, denger kayak gitu emosi lah ya, ngelindungin istri dan adeknya. Ternyata hilaf ya. Ya gimana teman-teman, Pak Sutrisno ini bersalah atau tidak? Kalian bisa komentar juga. Inilah video viral hari ini yang bisa gue sampaikan ke kalian. Ya mungkin itu aja ya video hari ini. Kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.